Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala hada syahrul mubarak. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Malikil Hakil Mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi ashar wa ashabi akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita bersama-sama mari meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para shaimin wa shaimat. Bulan Ramadan pada kali ini ada bulan yang teristimewa buat kita semua. Yang mana di bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh pemerintah dan majelis ulama untuk senantiasa beribadah di rumah. Salat Jumat yang biasa kita laksanakan di masjid dianjurkan oleh pemerintah dan fatwa MUI menganjurkan kita mengganti salat Jumat dengan salat zuhur. Dan sholat tarawih yang biasa kita laksanakan berjamaah di masjid atau mushola dianjurkan oleh pemerintah dan MUI agar kita melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati suasana Ramadan yang luar biasa ini. Sehingga pada kesempatan Ramadan ini mungkin rekor ya, terbanyak untuk imam, karena setiap rumah mengadakan sholat tarawih dengan imam masing-masing, dan ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk belajar agama. Bagaimana kita bisa sholat tarawih dengan baik tanpa didasari dengan ilmu agama. Maka dari itu kesempatan yang istimewa ini kita sholat di rumah, baca Quran di rumah, ini fadilahnya sama kita dengan berangkat ke masjid. Subhanallah, inilah keindahan Islam yang tidak memberatkan bagi umatnya. Masyaallah muslimin di mana saja berada, bagi Anda yang masih galau tentang beribadah di masjid, bagaimana kalau kami meninggalkan masjid? Kita pegang ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Insyaallah ketika kita pegang dasar ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatilah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita taat kepada Rasulullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada wabah, larilah kamu bagaikan larinya singa. Jadi perintah berdiam diri di rumah ini adalah dasarnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita harus taat kepada ulil amri minkum. Tidak mungkin pemerintah melarang kita beribadah di masjid tanpa ada suatu hal yang maslahat buat kita. Tidak mungkin pemerintah melarang kita berbuka puasa bersama, kemudian sholat Jumat dan lain-lain
yang mengakibatkan perkumpulan manusia tanpa ada dasar yang baik untuk kemaslahatan kita. Di dalam Islam ini banyak ya, ada rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita pergunakan waktu kita pergunakan Ramadan ini, Ramadan yang terbaik pada kali ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang masih bingung ya, apakah meninggalkan masjid atau tidak, mari ya, ikuti ulama, ikuti pemerintah. Kalau kita tidak mengikuti pemerintah dan tidak mengikuti ulama ya, mengikuti siapa kita? Jangankan di kita di Indonesia, Masjid Haram, Haramain ya, yang pusat beribadah umat Islam pada saat ini dibatasi ya, tidak ditutup, dibatasi untuk melaksanakan sholat tarawih ya. Sudah kita lihat berita kemarin ya, hanya beberapa orang saja yang sholat tarawih di Masjid Haram. Alhamdulillah, pada tahun yang lalu ya, saya diberikan kesempatan untuk sholat tarawih di sana bersama teman saya, kawan-kawan jamaah Haji Syihabuddin ya. Luar biasa, penuh ya. Karena apa? Barang siapa yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan, dia bagaikan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari bersama-sama kita manfaatkan dengan senantiasa bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak keluarga kita, sanak famili kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menolong kita. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.